warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Azura Petrina Dewi dari program studi S1 Kebidanan tingkat 1 Stikes UMI Kota Bogor. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem kardiovaskuler yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Sistem kardiovaskuler adalah sistem organ dalam tubuh manusia yang terdiri dari jantung, kor, pembuluh darah, vasa. Pembuluh darah dibagi menjadi dua, yaitu vasa sanguinea terdiri dari arteri, kapiler, dan vena, lalu ada vasa limpatika yaitu pembuluh limfe. Lalu sistem sirkulasi dibedakan menjadi dua, yaitu sistemik besar yang mensuplai darah ke seluruh tubuh dan kecil pulmonal. Lalu, apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang berperan dalam reproduksi seksual pada organisme. Sistem ini berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengantarkan sel-sel reproduksi, sperma pada pria dan sel telur pada wanita atau ovum, serta memfasilitasi pertemuan antara sel-sel reproduksi tersebut untuk pembuahan. Ukuran jantung sebesar kepala tinju pada individu normal, terbagi menjadi basis dan apeks. Lokasi jantung terletak pada daerah mediastinum dalam rongga toraks, tepat di belakang tulang dada sternum, kurang lebih 2/3 bagian terletak di sebelah kiri dari garis tengah dada. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh untuk menghantarkan oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting lainnya ke sel-sel tubuh, serta mengangkut produk-produk sampingan metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Jantung juga berfungsi sebagai pompa ganda agar terjadi aliran dalam pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi sistolik dan relaksasi diastolik. Anatomi jantung terdiri dari dinding jantung, ruangan jantung, katup jantung, dan persarafan jantung. Lapisan dinding jantung terdiri dari endokardium, miokardium, perikardium visceralis, rongga perikardium, lalu perikardium parietalis. Ruangan jantung terdiri atas 4, yaitu 2 ruang yang berdinding tipis disebut atrium kanan dan atrium kiri, lalu 2 ruang yang berdinding tebal disebut dengan ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Lalu selanjutnya katup jantung, itu ada valvula atrioventricularis dibagi menjadi 2, valvula atrioventricularis dextra yaitu valvula tricuspidalis, lalu ada valvula atrioventricularis sinistra, valvula bicuspidalis atau mitralis. Lalu selanjutnya ada valvula semilunaris terbagi menjadi pulmonalis dan aorta. Lalu selanjutnya ada persarafan jantung. Jantung dipengaruhi saraf autonom yang berasal dari batang otak yaitu medula oblongata, yaitu simpatis dan parasimpatis. Bunyi jantung pertama yaitu kontraksi otot ventriculus, bergetarnya katup atrioventrikular ketika menutup, bergetarnya chorda tendina. Sedangkan bunyi jantung 2 bergetarnya valvula semilunaris ketika menutup. Mari kita simak video suara dari detak jantung. Apakah sistem kardiovaskuler mempengaruhi sistem reproduksi? Jawabannya iya, karena sistem kardiovaskuler memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem reproduksi, baik pada pria maupun wanita. Bagaimana cara sistem kardiovaskuler mempengaruhi sistem reproduksi? Salah satu cara sistem kardiovaskuler mempengaruhi sistem reproduksi adalah melalui pengiriman oksigen dan nutrisi ke organ-organ reproduksi seperti ovarium dan testis. Oksigen dan nutrisi ini penting untuk fungsi normal sel-sel reproduksi dan produksi hormon seksual. Sebaliknya, sistem reproduksi juga dapat mempengaruhi sistem kardiovaskuler melalui hormon seksual, hormon-hormon seperti estrogen dan testosteron yang diproduksi oleh ovarium dan testis dapat mempengaruhi fungsi kardiovaskuler termasuk pengaturan tekanan darah dan metabolisme lipid. Sistem kardiovaskuler mempengaruhi saat terjadinya kopulasi. Saat kita berhubungan seksual, sistem kardiovaskuler kita mengalami berbagai perubahan untuk memfasilitasi aktivitas tersebut.
Mulai dari peningkatan detak jantung, saat kita terangsang secara seksual, detak jantung biasanya meningkat. Ini terjadi karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah ke organ-organ yang terlibat dalam aktivitas seksual. Lalu selanjutnya, peningkatan aliran darah. Aktivitas seksual menyebabkan pelebaran pembuluh darah, yaitu vasodilatasi di berbagai bagian tubuh termasuk organ genital, otak, dan otot. Hal ini meningkatkan aliran darah ke daerah tersebut karena menyediakan oksigen dan nutrisi yang diperlukan serta membantu dalam ereksi pada pria dan wanita. Lalu selanjutnya peningkatan tekanan darah. Reaksi tubuh terhadap stimulasi seksual juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Ini terutama terjadi selama tahap puncak aktivitas seksual. Lalu, adanya peningkatan aktivitas respirasi, ini juga dapat meningkatkan laju pernapasan. Lalu, peningkatan hormon selama dan setelah aktivitas seksual, tubuh dapat melepaskan hormon-hormon seperti oksitosin, endorfin, dan dopamin yang dapat memberikan perasaan relaksasi, kenikmatan, dan keterikatan antara pasangan. Sistem sirkulasi pada janin. Darah teroksigenasi dalam plasenta, lalu ke vena umbilikal, lalu ke hepar, ductus venosus, lalu ke vena cava inferior, lalu ke atrium dextra. Untuk memberi makan paru-paru oksigen sebanyak 8%. Selanjutnya menuju volamen oval, lalu ke atrium sinistra, ventricle sinistra, dan ke seluruh tubuh. Mungkin cukup sekian video penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.